Umpamanya dia mau ujian, mudah-mudahan ujian akan dapatnya. Dia dalam perjalanan, insya Allah dia selamat. Jadi banyak hikmahnya. Simpanlah tulisan itu di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali yang sama-sama kita muliakan dan hormati, ini ada muallim kepala madrasah sanawiyah dan juga muallim pembina OSIM dan muallimah akademik dan juga muallim bendahara kita dan kiai kita Ustaz Nakumana Lubis dan juga santri dan santriah yang sangat kami sayangi dan cintai. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang sangat mulia ini, di malam awal Amul Jadid, tahun baru, Amul Jadid Hijrah, tahun baru Hijrah, tahun 1444 Hijrah. Berarti sudah 1444 tahun lah Nabi kita hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, dari kota Makkah ke kota Madinah. Juga mari sama-sama kita sampaikan salam dan rindu dan takzim kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang sangat beliau cintai, dan pada malam ini kita memperingati walaupun sesederhana mungkin. Insya Allah tahun-tahun yang akan datang akan kita buat semaksimal mungkin yang lebih baik dan yang lebih bagus. Sedikit saya sampaikan kepada kita semua, mengingat kembali bahwa barang siapa yang telah berdoa di akhir tahun, itu kita laksanakan itu setelah sholat asar sampai dapat waktu sholat maghrib. Berarti lama waktunya. Tapi lebih afdol kita laksanakan habis di awal waktu kita sholat asar. Habis sholat asar kita langsung doa akhir tahun. Maka fadilah dan keutamaannya, barang siapa yang berdoa di akhir tahun itu, berarti dari asar ya sampai maghrib tadi, siapa yang membaca doanya 3 kali atau 1 kali, atau minimal dia berdoa di situ dengan bahasa Indonesia, tidak apa-apa, maka seluruh syaitan, iblis, jadi setan dan iblis itu masih hidup. Jangan Nabi Adam sampai saat ini satupun mereka belum ada yang wafat atau mati. Belum ada yang mati satupun. Tapi mereka itu lebih banyak senior-seniornya itu berada di kota Madinah dan kota Makkah. Di situ seniornya itu. Jadi mereka itu semua menangis sejadi-jadinya. Tapi tidak kita dengar. Menangis mereka sejadi-jadinya. Murang-murang mereka. Kenapa? Karena anak Adam kita langsung itu anak Adam itu. Karena kita berdoa dari tahun tadi, Allah ampuni segala dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lewat itu.
tahun 1443 Hijriah. Luar biasa. Menangis tadi setelah itu bagi yang berdoa. Mudah-mudahan tadi sudah kita laksanakan doa bersama atau doa sendirian, baik di rumah atau di tempat yang lain. Ya. Kemudian siapa yang berdoa di awal tahun? Ini awal tahun 1444 Hijrah. Berarti doa kita tahlil secara berjamaah. Maka sama pula menangis iblis dan setan itu. Menangis mereka sejadinya. Kenapa? Anak Adam itu berdoa lagi di awal tahun. Kenapa? Allah ampuni dosa-dosanya selama 1 tahun ini. Belum lagi kita lalui sudah Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka yang luar biasa. Itulah hikmahnya, itulah besarnya kita sekolah di pondok pesantren ini. Anda bukan orang yang rugi, tapi Anda lah yang paling beruntung di dunia ini. Ya, Anda yang paling beruntung di dunia. Saya alhamdulillah tadi saya perkirakan dari Pandan ke sini pas 17 menit. Alhamdulillah tidak ada halangan di jalan. Lari-lari 70-80. Tidak ada halangan di jalan. Karena saya tadi berniat wajib kejar ke masjid musola kita ini, Masjid Nurul Mustafa ini. Saya harus ikut jamaah berdoa di sini. Alhamdulillah bisa saya kejar. 17 menit pas. Kalau Ustaz Mona mungkin 5 menit sampai. Atau 5 menit. Atau 10 menit. Ya kan saya 17 menit tadi saya itu. Mulai start dari style BU tadi. Insya Allah. Sampai. Insya Allah. Tak ada halangan tadi di jalan. Mobil pun tak ada kalau banyak. Sikit semua. Itulah. Kalau memang kita berkeinginan doa berjamaah. Tadi saya di musola style BU tadi. Cara berjamaah juga. Nah inilah yang sangat kita harapkan ya. Jadi Anda sudah berdoa, tadi diampunilah segala. Sekiranya kita mati di tengah jalan misalnya tahun 1444 Hijriah ini, sudah Allah ampuni dosa-dosa kita. Selesai. Sudah tenang kita kan? Nah makanya itulah hikmahnya kita berdoa. Tapi selain itu ada lagi kita harus memeriahkan, harus gembira tahun baru ini. Mungkin ada kenangan keamunangan kita mau obor, ya kan? Kalau punya HP kita ini semua bisa juga itu. Lampu HP itu dibuat di atas kan? Tapi nggak punya HP kita semua. Tapi insya Allah tahun depan kita buatlah. Kalau mau obor terjadi, keliling-keliling aja kita, ya kan? Baca-baca sholat badar, bagus itu. Bagaimana dulu Rasulullah beserta Abu Bakar disambut oleh orang-orang Madinah dengan lagu Tola'al Badaru alaina. Begitulah nanti kita buat. InsyaAllah tahun depan. Mudah-mudahan panjang umur kita. Jadi yang penting malam ini kita gembira. Itu dulu. Gembira kita. Besok hari raya. Ustaz telah pulang saya katanya. Tidak ada urusan pulang. Kita gembira. Hari raya besok. Tahun barunya kita. Jangan hanya tahun baru Masehi kita rayakan, tapi tahun baru Islam kita rayakan. Nah, hikmahnya itulah salah satunya. Gembira kita. Siapa yang bergembira tahun baru Hijrah ini, insya Allah akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ini semua nanti jumpa dengan Rasulullah. Amin. Kalau masih hidup kita dunia ini nanti, kita bisa ziarah di kuburannya Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Baru yang kedua, kita disunatkan untuk menulis Bismillah. Itu sudah pernah diajari Rasulullah kan? Nanti sampai harus kita sholat Isya di pondok masing-masing atau di rumah masing-masing, siapkan kianlah selebaran kertas kosong atau kertas folio atau kertas fotokopi atau buku tulis yang kosong. Ya, tulislah, letakkanlah pulpen
pulpen dan buku. Kalau kita nanti bangun jam 1 atau jam 2 atau bangun sebelum subuh, sebelum azan subuh bangun kita sholat sunat 2 rakaat. Kalau sempat sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat boleh, sholat taubat boleh, atau sholat sunat yang lainnya, silakan. Habis itu barulah kita menulis bismillah itu. Caranya mudah. Menulis bismillah itu ada giginya dibuat. Mimnya berlubang. Baru tulisan Allah hanya berlubang. Ar-Rahman mimnya berlubang. Ar-Rahim mimnya berlubang. Tapi tidak punya titik. Banyak tidak punya titik, ya, tidak punya baris. Ya, kalau Allahnya boleh punya tasdid dibuat. Nah, punya tasdid dia buat karena dia lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tak punya baris dia. Dia tidak punya baris, tidak punya titik, mim berlubang dia. Hanya berlubang. Tulislah itu sebanyak-banyaknya. Sedaya mampu kita sampai dapat sholat subuh. Apa hikmahnya itu? Apa kegunaannya itu? Barang siapa yang menulis itu, insya Allah, saya ulangi, insya Allah Allah berikan kepada dia kehidupan yang berkah. Kalau dia simpan-simpan itu tulisan, mudah-mudahan dia terhindar dari musibah, bahaya. Aturan kena sama dia banjir, tidak kena lagi. Aturan mau terbakar rumahnya, tidak terbakar rumahnya lagi. Kalau dia bawa, umpamanya dia mau ujian, mudah-mudahan ujian akan dapatnya. Dia dalam perjalanan, insya Allah dia selamat. Jadi banyak hikmahnya. Simpanlah tulisan itu di rumah. Kalau Anda mau di perjalanan, mau dibawa, silakan bawa. Tidak ada permasalahan. Nah, kalau umpamanya pedagang, boleh di lacinya. Insya Allah berkah dagangannya. Namanya Pak Amuna tidak yakin dia buat dulu di hal HIT ya kan? Nah itu dibuatnya di kantong-kantongnya, insya Allah berkah. Nah ini yang dibuat oleh Rasulullah. Ini saya sudah lihat di dekat rumahnya Abu Bakar. Di situ ada museum. Museum ada di situ. Memang ada tulisan Bismillah tanpa tulisan itu di situ. Saya tanya mutaibnya, apa hikmahnya ini? Itulah yang kita laksanakan setiap malam awal Muharram. Jadi kalau jalan-jalan sana ada tulisan seperti itu. Coba banyak yang ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi waktu itu. Berarti muktamad sahih. Kalau Anda mau melaksanakannya, amalkanlah insya Allah. Ada pertanyaan misalnya puasa besok, tidak pernah disunahkan untuk puasa, ya kan? Namanya hari raya kita kan, tahun baru. Jadi akan lagi. Kita hanya disunahkan nanti kalau mau puasa, namanya puasa Asyura. Itulah di tanggal 10 Muharram. Ya, itulah mungkin sebagai tausiah kita, mudah-mudahan bermakna buat kita semua. Momentum dan sejarahnya awalnya inilah sahabat Nabi dengan sahabatnya Abu Bakar hijrah ke kota Madinah. Ya, awal pertama sekali berpindahnya Rasulullah ke kota Madinah. Mudah-mudahan dapat bermakna kepada kita semua. Ajar-ajar yang mereka sedang dan soli yang berpondok datang ke buku pondok dan tidak sibuk semuanya. Penghalangan, halangan. Ada yang sebutkan tadi. Banyak juga si Mita sudah tahu dan sudah tidak. Kalian amalkan dan kalian laksanakan. Pokoknya kalian gembira, tidak usah sedih, tidak pulang kampung. Ini buru-buru itu kan, ya. Sudah mungkin yang harus sampaikan, mudah-mudahan dapat bermakna dan berhikmah kepada kita semua. Mungkin kalau bisa kita tidak berjamaah di sini ya, maaf. Mungkin Pak Menang sudah lapar, belum makan. Memang ada sini bendera kita, tidak mungkin yang ambil nasi ya, ini kan. Sama juga ada lapar kita kan. Nah, boleh makan kembali dan laksanakan aktivitas kita kembali.
Selamat tahun baru Hijrah 1444 dan selamat kepada kita semua, sehat-sehat kita, mudah-mudahan pondok pesantren Al-Mukhlisin yang kita cintai ini tetap eksis dan baik di mata umat, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bila